nasional jenjang SMA, MA, dan sederajat tahun 2024 akan segera dimulai. Memasuki agenda selanjutnya, marilah kita dengarkan arahan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Asep Sukmayadi. Kepada Bapak Asep, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama pada acara sosialisasi Olimpiade Sains Nasional atau OSN tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Adik-adik sekalian, Bapak dan Ibu yang saya hormati, para Kepala Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia, para Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota seluruh Indonesia, para Kepala Sekolah, serta para guru, para narasumber sosialisasi OSN tahun 2024, para calon peserta OSN, adik-adik sekalian yang hebat-hebat di seluruh Indonesia. OSN merupakan salah satu wadah strategis untuk menjaring talenta peserta didik dalam bidang sains dan teknologi. Sebagai bagian dari implementasi manajemen talenta nasional, OSN telah menjadi wahana strategis untuk mengidentifikasi talenta-talenta hebat di bidang sains dan matematika dan membina serta mengembangkannya sehingga kita dapat mempersiapkan generasi unggul dan berdaya saing. Kemampuan-kemampuan tinggi dalam bidang matematika dan sains harus dimiliki oleh anak kita untuk menjawab tantangan masa depan bangsa ini. Pembangunan bangsa ke depan akan ditopang oleh generasi yang sedini mungkin kita identifikasi talenta-talentanya di bidang matematika dan sains. Sedini mungkin mereka kita harus temu kenali dan kita bina, dan OSN merupakan bagian penting dari itu. Tahun ini OSN kembali akan kita selenggarakan. Tentu saja ini telah ditunggu oleh anak-anak Indonesia yang sudah tidak sabar ingin menjajal kemampuan dirinya dalam kompetisi ini. Kami berharap melalui sosialisasi ini, seluruh rangkaian dan tahapan OSN untuk jenjang SD, jenjang SMP, dan SMA dapat difahami dan diikuti dengan baik. Kepada anak-anakku yang hebat, siapkan diri kalian dengan baik, terus berlatih dan ikuti OSN tahun ini dengan kesungguhan hati dan semangat untuk berlatih menaklukkan tantangan. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas dukungan dan sumbangsi seluruh pihak, para kepala dinas, para guru, para kepala sekolah, dan juga para narasumber, para pembina OSN yang telah terlibat dalam mensukseskan OSN dan membina anak-anak kita bersama-sama. Terima kasih kepada para pembimbing dan pemangku kepentingan terkait yang telah memainkan peran penting dalam membentuk masa depan para peserta didik yang berbakat ini. Mari terus kita bergotong royong, memastikan bahwa generasi emas Indonesia akan lahir dan menjadi tumpuan Indonesia yang mumpuni. Selamat mengikuti OSN tahun 2024, Merdeka Berprestasi, Talenta Sains Menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Asep atas arahan sekaligus pembukaan kegiatannya. Bapak Ibu yang berbahagia, melangkah ke acara selanjutnya, marilah kita dengarkan penjelasan ketentuan umum OSN jenjang SMA, MA dan sederajat tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Ibu Cynthia. Kepada Ibu Cynthia, kami persilakan.
Untuk OSN tahun ini atau tahun 2024 masih sama seperti tahun sebelumnya, yaitu ada 9 cabang lomba, yang mana ada mata pelajaran matematika, fisika, kimia, informatika, biologi, astronomi, ekonomi, kebumian, dan geografi. Lalu untuk seleksinya masih sama dari seleksi tingkat sekolah, lalu dilanjutkan ke seleksi tingkat kabupaten kota yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 27 Maret menggunakan platform atau aplikasi berbasis ANBK. Lokasi seleksi di tingkat kabupaten kota itu dilakukan atau dilaksanakan di sekolah masing-masing dengan pengawasan silang yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan dan dilaksanakan secara daring. Setelah itu lanjut ke seleksi tingkat provinsi yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 8 Mei tahun 2024, yang mana menggunakan sistem atau aplikasi berbasis Moodle. Untuk lokasinya sendiri dikumpulkan oleh Dinas Pendidikan setempat di suatu tempat dan dilakukan pengawasan secara Zoom oleh eh, tim panitia pusat dari BPTI secara daring. Lalu untuk di tingkat nasional sendiri akan dilaksanakan secara luring yang lokasinya masih tentatif di daerah sekitar Jabodetabek, akan dilaksanakan di tanggal 26 Agustus sampai dengan 1 September. Nah, di sini untuk timeline kegiatan OSNK sendiri, ada sosialisasi OSNK yang mana kita laksanakan pada hari ini di tanggal 23 Februari. Lalu lanjut untuk uji coba OSNK akan kita laksanakan secara 2 hari dari tanggal 14 sampai dengan 15, yang mana tanggal 14-nya itu merupakan proses sinkronisasi dan di tanggal 15-nya merupakan proses uji coba itu sendiri. Lalu untuk pelaksanaan OSNK-nya di tanggal 25 sampai 27 Maret dan pengumuman hasil OSNK itu akan diumumkan di pekan ketiga atau minggu ketiga bulan April melalui laman website BPTI dan Puskesmas. Untuk timeline pendaftarannya sendiri, Bapak Ibu, dikarenakan tahun ini itu sistem pendaftaran sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya, yang mana sekarang sistem pendaftaran itu terpadu pada portal BPTI. Pendaftaran dimulai dari tanggal 29 Januari sampai dengan 29 Februari. Lalu yang mendaftarkan untuk tahun ini adalah operator sekolah masing-masing dan login menggunakan akun Verval PD Data Pusdatin Kemendikbudristek. Lalu selanjutnya, setelah pendaftaran ditutup, itu akan dilanjutkan masuk ke laman web komunikasi. URL bisa dilihat seperti pada tampilan. Dan Satuan Pendidikan mengisi data di web komunikasi minggu pertama di bulan Maret setelah proses registrasi ditutup. Setelah itu ada proses PHD akan didistribusikan dari tim Pusmendik atau pengembang ANBK ke sekolah melalui tim teknis atau SMK. Ini untuk persyaratan umum yang mana bisa kita lihat bersama juga di dalam pedoman yang sudah dipublish. Untuk persyaratannya sendiri, calon peserta OSN SMA itu merupakan WNI yang dibuktikan dengan dokumen resmi seperti kartu pelajar, KTP, SIM, dan paspor. Lalu berminat dan memiliki nilai baik dari bidang sains yang dipilih dan mendapat persetujuan dari orang tua atau wali. Lalu setiap peserta didik hanya dapat mengikuti salah satu bidang sains yang diusulkan oleh kepala sekolah berdasarkan hasil seleksi di tingkat sekolah. Lalu calon peserta juga belum pernah meraih medali emas OSN, jenjang SMA, MA atau sederajat di bidang sains yang sama, dan belum pernah mengikuti kompetisi sains tingkat internasional jenjang SMA, MA sederajat di bidang sains yang sama. Untuk jenis lomba atau nama lomba Olimpiade tingkat internasional bisa dilihat pada lampiran dalam pedoman. Lalu peraih medali OSN bersedia mengikuti pembinaan dan seleksi ke kompetisi tingkat internasional yang diselenggarakan oleh Puskesmas.
Untuk beberapa bidang sains, peserta didik yang pernah mengikuti pembinaan tingkat internasional dapat langsung mengikuti OSN dengan merujuk kepada persyaratan khusus yang bisa dibaca lebih lanjut di pedoman, lalu menyetujui fakta integritas pelaksanaan OSNK P atau OSN nasional pada aplikasi kompetisi. Dan untuk peserta yang mengalami pindah sekolah ke kabupaten kota atau provinsi lain, status kabupaten kota atau provinsi peserta tetap mengacu kepada surat keputusan pemenang OSNK yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan sebelumnya. Lalu calon peserta memiliki nilai KKM atau kriteria ketuntasan minimal untuk semua mata pelajaran dan memiliki sikap yang baik. Lalu calon peserta wajib mampu mengoperasikan komputer dan bisa mengoperasikan komputer dengan baik. Lalu calon peserta juga tidak boleh terlibat dan tidak boleh menggunakan narkoba. Untuk jadwal uji coba OSNK dan jadwal pelaksanaan OSNK secara detail bisa dilihat seperti pada layar Bapak Ibu. Lalu untuk ada catatan sedikit mengenai jadwal bidang kimia akan diumumkan di video sosialisasi OSNK yang terdapat di kanal YouTube Puspresnas. Dalam minggu ini akan kami upload untuk video sosialisasi per bidang lomba. Kita lanjut masuk ke peran Dinas Pendidikan. Kami harapkan Dinas bisa menyediakan fasilitas pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kompetisi sains di provinsi masing-masing. Lalu dapat melakukan sosialisasi kegiatan OSN di daerahnya masing-masing dan melakukan pemanggilan peserta OSN tingkat kabupaten kota. Lalu Dinas dapat menetapkan dan mengumumkan hasil OSN tingkat kabupaten kota berdasarkan hasil penilaian tim juri yang telah dikeluarkan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia, serta kami harapkan Dinas dapat menerbitkan e-sertifikat keikutsertaan OSNK dan OSN Provinsi, lalu melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan OSN tingkat kabupaten kota dan provinsi di daerahnya masing-masing. Kepada Ibu Cynthia atas penjelasannya terkait ketentuan umum. Baik Bapak Ibu, marilah kita lanjutkan ke penjelasan berikutnya, yaitu penjelasan sistem registrasi yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Dwi. Kepada Bapak Agus Dwi, kami persilakan. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan terkait alur pendaftaran dari portal registrasi, yaitu yang nantinya apabila seluruh siswa ingin di OSN SMA ingin mengikuti OSN diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu di portal registrasi BPTI. Dan untuk portal registrasi BPTI itu sendiri ada di tautan daftar bpti.kemdikbud.go.id, dan penggunanya itu yang mendaftarkan itu bukan siswanya tapi operator sekolah menggunakan login akun Verval PD Data yang sudah dijelaskan sama Mbak Cynthia tadi. Jadi kita harus masuk, operatornya masuk ke dalam tautan daftar bpti.kemdikbud.go.id. Setelah login nantinya akan masuk di dalam dashboardnya. Jadi untuk alurnya seperti ini, akan masuk menggunakan operator PD Data, lalu menambahkan peserta didik dengan cara memvalidasi NISN dan juga tanggal lahir, lalu menambahkan pembimbing, memilih ajang talenta OSN, lalu memilih cabang ajang talenta, lalu melakukan pendaftaran tim, lalu memilih peserta dan juga pembimbing. Setelah itu bisa dicek ulang, dan apabila sudah dilakukan pengecekan dan sudah benar, bisa dilakukan finalisasi. Jadi nanti untuk
operator satuan pendidikan apabila sudah masuk ke dalam portal registrasi BPTI akan mendapatkan tampilan seperti ini, yaitu ada kode satuan pendidikan, lalu di sampingnya ada beberapa menu, ada menu operator, lalu ada menu peserta didik, pembimbing, hingga menu pendaftar. Nah, yang paling penting di sini adalah di menu peserta didik. Jadi, operator satuan pendidikan apabila ingin mendaftarkan OSN bisa menambahkan peserta terlebih dahulu dengan cara nantinya memvalidasi NISN dan juga tanggal lahir, lalu silahkan dicek. Untuk pengecekan data ini akan terintegrasi langsung dengan Pusdatin, jadi untuk PD datanya harus sudah di-verval terlebih dahulu agar bisa dimasukkan ke dalam menu peserta didik dengan cara mengecek NISN dan juga tanggal lahir. Tetapi apabila di tahun sebelumnya sudah ada atau peserta tersebut sudah pernah mengikuti ajang talenta dan sudah ada di list menu peserta didik, operator satuan pendidikan tidak perlu untuk mendaftarkan kembali siswanya, namun bisa langsung masuk ke dalam menu ajang talenta. Dan ini untuk apabila tadi sudah memvalidasi NISN dan juga tanggal lahir, akan ada beberapa kolom yang harus diisi, di antara lain ada nantinya foto peserta didik, lalu ada data diri, lalu ada mengisi juga identifikasi khusus, lalu melengkapi juga data dari orang tua. Lalu di menu selanjutnya terdapat menu pembimbing, di mana menu pembimbing ini juga hampir sama dengan menu peserta didik, namun di menu pembimbing ini nantinya operator satuan pendidikan menambahkan nama dan juga beberapa kolom yang harus diisi dari pembimbing yang akan didaftarkan di menu ajang talenta. Dan di sini juga sama di dalam menu peserta didik, apabila sudah ada di dalam list itu tidak perlu untuk ditambahkan ulang. Akan tetapi apabila ada pembaruan, silahkan diklik edit, lalu silahkan diperbarui untuk beberapa datanya. Begitupun pula di menu peserta didik tadi, apabila ada pembaruan, silahkan klik edit, lalu bisa dilakukan sinkronisasi ulang dengan pusat data. Seperti itu. Nantinya apabila peserta sudah masuk ke dalam menu peserta didik dan juga menu pembimbing, nantinya diwajibkan untuk mendaftarkan ke dalam menu ajang talenta. Di menu ajang talenta ini silahkan dicari Olimpiade Sains Nasional SMA, lalu didaftarkan sesuai cabang yang diikuti. Di sini akan ada matematika, fisika, kimia, dan lain sebagainya. Di bawahnya masih banyak. Dan perlu diperhatikan di sini terdapat kuota tim dalam satu sekolah, seperti itu. Nah, apabila di sini salah satu contohnya misal didaftarkan di matematika, silahkan klik daftar pada kolom yang terdapat di matematika. Nantinya setelah mengklik daftar, operator sekolah itu diwajibkan untuk memilih peserta, mulai dari pesertanya, lalu pembimbing yang akan mendampingi peserta tersebut, lalu silahkan klik simpan. Apabila klik simpan, nantinya akan ada detail informasi rangkuman dari beberapa hal yang telah diinputkan di sebelumnya, antara lain akan ada peserta, lalu akan ada cabang, lalu di sini silahkan dicek ulang dari atas hingga bawah. Apabila sudah sesuai semua, silahkan diklik finalisasi. Jadi apabila nantinya belum difinalisasi, itu berarti belum selesai. Jadi diwajibkan untuk finalisasi terlebih dahulu hingga keluar kode registrasi. Jadi apabila sudah keluar kode registrasi dan sudah terfinalisasi, itu artinya sudah terdaftar. Jadi Bapak Ibu operator sekolah dipastikan mendapatkan kode registrasi yang berformatkan OSN SMA 24 strip sekian sekian sekian. Nah, nantinya kode registrasi ajang talenta ini membuktikan bahwa siswa tersebut sudah terdaftar di dalam ajang talenta OSN. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Zara. Terima kasih kepada Bapak Agus atas penjelasannya. Baiklah, marilah kita lanjutkan penjelasan teknis mengenai aplikasi OSNK berbasis ANBK yang akan dipaparkan oleh tim Pusmendik. Kepada tim Pusmendik, kami persilakan.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Natarisha, yang nanti akan membuka dan mengantarkan terkait kepada penjelasan aplikasi dan pendataan ya, yang nanti akan disampaikan oleh rekan kami. Jadi untuk tahun 2024, Pusmendik kembali dipercaya oleh BPTI untuk membantu dalam menyelenggarakan OSNK, dan seperti tahun-tahun sebelumnya, OSNK tahun ini menggunakan aplikasi ANBK dengan mode semi daring. Nanti akan disampaikan terkait mekanisme pendataan ya pada laman komunikasi yang nanti akan kita gunakan oleh Mas Rohimat. Kemudian nanti dilanjutkan mengenai penjelasan teknis terkait aplikasi ANBK yang nanti akan disampaikan oleh Mas Rahmat Handika. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kami akan mempersilahkan Mas Rohimat untuk menyampaikan paparannya terkait pendataan pada laman komunikasi. Pada Mas Rohimat kami persilakan. Baik, seperti biasa, sama seperti pelaksanaan tes yang menggunakan aplikasi ANBK, kami dari tim Pusmendik menyediakan laman komunikasi untuk komunikasi antara pusat, kemudian tim teknis dari provinsi, kabupaten kota, dan satuan pendidikan. Nah, untuk OSNK kali ini gunakan alamat sama ya seperti tahun sebelumnya, ada di ubk.kemdikbud.go.id/OSNK. Nah, kemudian untuk hak akses itu ada hak akses pusat, provinsi, kemudian kabupaten kota, dan satuan pendidikan. Untuk hak akses provinsi dan kabupaten kota itu masih bisa menggunakan username dan password tahun lalu, atau nanti bisa koordinasi terkait dengan password defaultnya. Kemudian untuk hak akses satuan pendidikan, nanti kami masih menunggu data dari tim BPTI setelah selesai penutupan pendaftaran. Ini berikut halaman login untuk halaman komunikasi Prokter dan tim teknis. Jadi setelah Bapak Ibu membuka alamat yang tadi disampaikan, akan muncul halaman login. Nanti silahkan dimasukkan username dan passwordnya. Apabila username dan password itu masih default, maka halaman berikutnya yaitu akan diarahkan untuk mengganti password terlebih dahulu. Tapi apabila username dan password itu sudah pernah login, maka akan langsung masuk ke halaman dashboard seperti ini. Nah, di halaman dashboard ini ada beberapa bagian ya Bapak Ibu. Yang pertama ada menu navigasi di sebelah kiri, kemudian ada pengumuman di tengah, dan ada bagian download berkas. Nah, untuk pengumuman ini biasanya kita menyampaikan informasi teknis ya terkait dengan pelaksanaan tes, baik itu misalnya pembukaan token jam berapa, kemudian penutupan token jam berapa. Kemudian kalau misalnya di bagian download berkas ini digunakan untuk mengunduh berkas-berkas pendukung. Contohnya nanti ada exam browser admin, kemudian ada exam browser client, dan berkas pendukung lainnya. Kemudian di bagian atas itu ada posko tim teknis ya. Jadi nanti tim teknis yang sudah didata sebelumnya itu akan bisa dilihat oleh Bapak Ibu dari satuan pendidikan. Apabila mengalami masalah bisa langsung menghubungi kepada tim teknis di atasnya secara berjenjang. Kemudian yang selanjutnya itu nanti ada tim teknis ya, baik itu tim teknis provinsi, tim teknis kabupaten kota, maupun tim teknis dari satuan pendidikan. Nah, ini kalau misalnya masih kosong, silahkan Bapak Ibu lengkapi data tim teknisnya. Apabila nanti sudah ada data default mungkin dari BPTI, itu bisa dilanjut ke pencetakan fakta integritas yang ada di menu
paling bawah, submenu paling bawah di menu data tim teknis. Jadi setiap petugas teknis yang terlibat dalam pelaksanaan tes itu harus eh, mencetak dan menandatangani fakta integritas. Kemudian nanti bisa mengunggah kembali ke laman komunikasi ini. Jadi menunya ada di menu data tim teknis, fakta integritas. Kemudian tinggal dipilih salah satu nama yang sudah tertera dan klik cetak. Nanti tampilannya seperti ini contohnya. Kemudian setelah itu nanti bisa di scan atau kemudian diupload lagi di laman komunikasi ini. Kemudian menu selanjutnya itu ada data peserta. Nah, untuk data peserta ini kita dapatkan dari tim BPTI. Jadi sudah lengkap ya, baik itu nama pesertanya, kemudian NSN-nya, kemudian bidang lombanya dan lain sebagainya. Itu kita akan dapatkan data nanti dari BPTI setelah proses pendaftaran selesai. Nah, langkah yang harus Bapak Ibu lakukan sebagai proktor yaitu menyiapkan ruangan atau data ruang untuk pelaksanaan tesnya. Jadi nanti ada di menu selanjutnya, di menu administrasi tes, kemudian data komputer proktor. Nah, di situ nanti Bapak Ibu silahkan menambahkan data ruang yang akan digunakan oleh satuan pendidikan untuk pelaksanaan tes. Nah, setelah menambahkan nanti akan di-generate sebuah ID proktor yang nanti akan digunakan pada saat proses pelaksanaan tes dan sinkronisasi. Kemudian yang selanjutnya ada penempatan peserta, karena ini satu sesi ya. Jadi nanti penempatan akan dilakukan secara otomatis berdasarkan data komputer proktor yang sudah Bapak Ibu daftarkan. Gitu. Kemudian selanjutnya ada cek kelengkapan data. Jadi data dari BPTI nanti akan disandingkan dengan data penempatan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu di laman komunikasi ini. Nanti akan dicek apakah sudah lengkap atau belum. Kalau belum nanti akan berwarna merah, dan kalau sudah lengkap akan berwarna hijau. Baru nanti masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan persiapan tes. Ada beberapa berkas yang harus dicetak. Yang pertama nanti ada kartu login ya, seperti biasa. Ini contohnya seperti ini masih data dummy ya. Nanti di situ akan tertera username dan password peserta, kemudian ruangannya di mana, kemudian bidang lombanya apa, pelaksanaan tesnya jam berapa, tanggal berapa, dan sesinya. Selain itu juga nanti ada daftar hadir yang nanti akan diedarkan pada saat pelaksanaan tes. Kemudian untuk daftar hadir nanti sebagai bukti kehadiran peserta, nanti berkasnya bisa di-scan, kemudian di-upload di laman komunikasi ini. Nanti ada di menu upload daftar hadir. Kemudian yang selanjutnya ada berita acara pelaksanaan. Nah, ini nanti di sini diisikan detail terkait dengan pelaksanaan tes, waktu mulainya jam berapa, kemudian waktu selesainya jam berapa, kemudian proktor ruangnya siapa, pengawasnya siapa, kemudian kalau misalnya ada peserta yang tidak hadir, disampaikan nomor peserta tidak hadirnya. Nanti setelah itu baru bisa dicetak untuk berita acara pelaksanaannya. Sama seperti daftar hadir, nanti untuk berita acara pelaksanaan, Bapak Ibu harus scan, kemudian harus upload di laman ini. Kemudian yang berikutnya, karena ini ada pelaksanaan semi online, maka nanti untuk jadwal sinkronisasinya akan disampaikan juga di laman ini. Nanti di situ akan tampil ID proktornya berapa, kemudian nama satuan pendidikannya apa, dan jadwal sinkronnya kapan. Selanjutnya ini terkait dengan laporan permasalahan soal. Jadi kalau misalnya ada soal yang misalnya tidak bisa diklik atau gambarnya tidak muncul, itu tidak difoto di soalnya tapi dilaporkan melalui laman ini. Di menu laporan kasus soal nanti tinggal dipilih nama
pesertanya, kemudian mata pelajarannya apa, di nomor berapa, dan permasalahannya apa. Ini akan menjadi bahan pertimbangan nanti untuk juri eh, setelah pelaksanaan. Kemudian selanjutnya ini untuk tim teknis mungkin untuk menu-menu ini nanti ada rekap berdasarkan satuan pendidikan, ada rekap berdasarkan wilayah, baik itu jumlah peserta per satuan pendidikan maupun per bidang lomba. Nanti ada juga rekap kelengkapan data untuk masing-masing satuan pendidikan. Nah, ini mungkin yang bisa diakses oleh eh, tim teknis baik itu kabupaten kota maupun provinsi. Kemudian ada juga nanti ada rekap upload server. Itu di situ biasanya kita sampaikan jumlah pesertanya berapa, karena ini pelaksanaannya semi online, kita harus validasi jumlah data yang sudah diupload oleh satuan pendidikan, respon jawabannya ada berapa. Nanti itu akan disampaikan di menu rekap upload server. Kemudian yang terakhir ada menu tiket bantuan. Jadi kalau misalnya terjadi permasalahan bisa Bapak Ibu sampaikan di menu tiket bantuan yang nanti akan ditangani oleh tim teknis baik itu kabupaten kota maupun provinsi. Kenapa harus disampaikan di sini supaya nanti setiap permasalahannya itu terikot gitu ya, sehingga bisa menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan OSNK tahun berikutnya. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Agam. Terima kasih. Rohimat, selanjutnya dari Mas Andika untuk memaparkan terkait teknis aplikasi ANBK Semi-Daring. Pada Mas Andika, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman tim teknis provinsi. Terima kasih juga Mas Agam. Saya lanjutkan untuk teknis aplikasi ANBK Semi-Daring. Oke. Jadi untuk teknis aplikasi ANBK sendiri itu mungkin sudah tidak asing lagi untuk teman-teman tim teknis provinsi. Di sini saya hanya ingin merefresh kembali saja apa yang akan ada di aplikasi ANBK dalam OSNK di tahun 2024 ini. Untuk versi PHD Fresh-nya itu 29.24.2 dan titik kosong. Untuk exam browser admin versinya 23.09.15. Nah, kemudian kalau untuk exam browser klien versi menyesuaikan dengan pengumuman yang ada di laman web komunikasi. Jadi nanti untuk exam browser admin dan klien akan kami upload di web komunikasi. Nah, untuk hardware-nya sendiri itu masih sama, kita masih menggunakan komputer atau PC Proctor, tidak bisa laptop untuk komputer Proctornya. Nah, untuk kliennya bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan komputer, dan bisa menggunakan PC. Jangan lupa mengkonfigurasi jaringan lokal untuk klien menggunakan kabel LAN dan mengkonfigurasi jaringan internet untuk PC Proctor. Bandwidth minimal 1 Mbps, stabil. Kemudian untuk aplikasinya VirtualBox, PHD versi Fresh, aplikasi browser Google Chrome, exam browser client versi terbaru, dan exam browser admin versi yang terbaru. Berikut untuk DNA jaringan ANBK Semi-Daring, mungkin nanti bisa dibaca atau untuk mengingat kembali dari paparan ini. Nah, spesifikasi minimum komputer Proctor yang pasti PC all-in-one, desktop dan bukan laptop. Prosesornya 4 core, RAM 8 GB dengan VM RAM 4 GB, harddisknya 250 GB, browser Chrome, OS-nya 64 bit, Windows 7 tidak direkomendasikan ya Bapak Ibu. Cuman boleh menggunakan, namun jika tidak support atau tidak bisa menjalankan aplikasi, silahkan menginstall untuk naik OS yang lebih tinggi di atasnya. LAN card 2 unit,
satu ke jaringan internet dan satu ke jaringan lokal. UPS tahan 15 menit, wajib ya Bapak Ibu hukumnya untuk UPS. Nah, untuk spesifikasi minimum komputer klien bisa PC, all-in-one, desktop, dan laptop, minimal 12 inch, RAM-nya minimal 512, resolusi layar minimal 1024 kali 720. Ini webcam juga opsional. Nah, OS-nya bisa menggunakan Windows 7, cuman lebih kembali lagi tidak direkomendasikan. Storage-nya 10 GB, LAN card, dan cadangan minimal 10%. Nah, berikut tampilan halaman login PAD OSNK tahun 2024 dengan versi fresh-nya versi 29.24.2 dan .0. Berikut mekanismenya juga masih sama, tidak ada perubahan. Ketika starter aktif, lakukan sinkronisasi, kemudian rilis token. Setelah selesai, pastikan upload hasil, dan setelah upload hasil, pastikan backup source dan menyimpannya di hard disk eksternal atau flash disk. Berikut flowchart-nya juga masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Nanti bisa dibaca kembali. Nah, untuk hal yang pertama masih sama, install VirtualBox. Versinya kita menggunakan OS Windows 2019 64 bit dengan RAM minimal 8 GB yang teralokasikan oleh virtual VM itu 4 GB. Kemudian kita buat filenya di VirtualBox. Jangan lupa prosesornya diganti dual core. Kemudian untuk adapter satunya kita set bridge adapter itu yang dari komputer Proctor ke komputer klien. Nah, kemudian untuk adapter 2-nya kita set NAT itu yang komputer Proctor yang menghubungkan ke jaringan internet. Jangan lupa untuk yang IP IPv4-nya untuk di setting statik yang menghubungkan dari komputer Proctor menuju ke komputer klien. Berikut tampilan untuk Exam Browser Admin yang sebelumnya sudah pernah digunakan di ANBK tahun 2023. Masih sama untuk prosedur menjalankan Exam Browser Admin untuk memanggil VM yang telah dibuat di VirtualBox. Kita set dulu namanya apa di set virtual machine, kemudian kita pilih namanya apa yang kita buat di nama VM-nya apa yang kita buat di VirtualBox, kemudian klik save dan start. Nah, tunggu booting sampai selesai hingga muncul tombol buka CBT Sync. Kemudian klik buka CBT Sync dan masuk ke tampilan halaman login untuk PAD OSNK. Nah, seperti biasa kita akan memberikan patching untuk di setiap eventnya. Dan lepas sebelum login kita lakukan pembaharuan terlebih dahulu sampai selesai, kemudian kita logout dan kita masukkan ID server dan password yang kita dapatkan dari halaman web komunikasi. Setelah login kita pasti mengenal ada istilah-istilah sebelum kita mengetahui bahwa dashboard itu statusnya aktif. Yang pertama ada standby biru, menunggu jadwal sinkronisasi dibuka dan menunggu diaktifkan oleh server pusat. Kemudian untuk itu ada standby kuning, satu serial number digunakan di dua PC Proctor yang berbeda. Nah, kemudian ada statusnya offline, bisa dicek lagi, itu penanganannya bisa ID servernya yang salah, terus kemudian VM-nya tidak mendapatkan ke 0200, kemudian waktu GMT yang tidak sesuai dengan waktu lokalnya. Jadi harap di set automatically. Nah, jika status dashboard sudah aktif, lakukan backup hapus,
setelah lakukan backup hapus, kita lakukan sinkronisasi, refresh status, start sinkron. Setelah selesai, kita cek daftar pesertanya. Setelah itu, kita masuk ke menu status tes. Nah, mohon diingat lagi Bapak Ibu dan teman-teman tim teknis bahwa di VHD SNK ini tidak ada yang namanya transfer respon. Jadi harap berhati-hati dalam menggunakan VHD. Ingatkanlah kembali kepada teman-teman proktor agar tidak mematikan VHD secara tidak normal, matikan VHD secara prosedur, kemudian lakukan pula backup source ketika selesai. Nah, ketika melaksanakan, jangan lupa wajib menggunakan UPS agar menjaga VHD itu bisa dimatikan secara prosedur. Kemudian setelah masuk ke menu status tes, pilih daftar tesnya apa dan pilih kelompoknya berapa. Nah, daftar tes bisa dilihat di pengumuman web komunikasi apa yang digunakan di hari tersebut. Kemudian klik simpan dan muncul token. Setelah muncul token, kita ke menu kelompok tes, lakukan assign all, save change. Nah, jika terjadi logout secara tiba-tiba, bisa lakukan reset login sebelum pesertanya login kembali. Jangan lupa setelah selesai, kita lakukan upload hasil dengan pilih peserta secara otomatis, dia akan terchecklist, kemudian lakukan upload hasil. Setelah selesai semua rangkaian di hari itu, di setiap harinya, mohon dilakukan backup source dengan klik backup, kemudian klik di sini, dan hasil backup source-nya biasanya akan terdefault ke menu download yang ada di komputer proktor masing-masing. Nah, lakukan copy, pindahkan ke hard disk eksternal ketika si proktor ini lupa untuk mengupload hasil. Nah, berikut untuk link download VHD OSNK tahun 2024. Untuk mendownloadnya kita perlu mendownload aplikasi penghubung yaitu FileZilla. Jadi bisa di-download di situ. Kemudian setelah mendownload bisa menjalankan. Nah, isi hostnya berapa, username-nya berapa, passwordnya, dan portnya berapa. Kemudian sorry. Jadi di sini kami sudah siapkan 3 host atau 3 akses download yang bisa digunakan Bapak Ibu untuk mendownload aplikasi VHD ANBK tahun 2024. Nah, yang bisa saya ingatkan di sini adalah tim teknis dulu, kemudian mirroring, baru disebarkan ke satuan pendidikan di bawahnya. Baik, terima kasih Mas Andika sudah menjelaskan mengenai mekanisme aplikasi ANBK semi daring. Jadi memang kalau melihat dari penjelasan sepertinya banyak ya, tapi saya sepertinya kalau dari teman-teman proktor maupun teman-teman tim teknis sudah familiar ya, karena memang sudah beberapa kali menggunakan aplikasi ANBK. Dan mungkin walaupun ada yang menggunakan mode daring, tapi mudah-mudahan biasanya untuk yang SMA itu sudah pernah mengalami yang namanya penggunaan mode semi daring. Mungkin setelahnya kami buka sesi tanya jawab ya, tapi sebelum itu saya kembalikan dulu ke pembawa acara. Terima kasih dari kami tim Puspendik.
kepada Ibu Cynthia dan Bapak Agus Dwi atas pemaparannya terkait ketentuan umum dan penjelasan teknis registrasi. Baiklah Sobat Prestasi yang kami sayangi, Sobat Prestasi dapat menyaksikan video sosialisasi bidang lomba OSN melalui kanal YouTube Pusat Prestasi Nasional. Merdeka berprestasi, talenta sains menginspirasi.